Banyak ajaran dalam kekristenan yang dipahami secara keliru akibat penafsiran yang tidak tepat terhadap teks kitab suci. Salah satunya adalah peristiwa baptisan Yesus yang sering dianggap sebagai bukti bahwa Yesus membutuhkan penghapusan dosa seperti manusia pada umumnya, padahal jika dilihat secara konteks, peristiwa tersebut justru lebih menunjukkan simbol ketaatan dan penggenapan misi kenabian. Namun karena kurangnya pemahaman terhadap bahasa asli, latar sejarah, serta gaya penulisan simbolik dalam teks, sebagian ajaran kemudian berkembang menjadi doktrin yang tidak sepenuhnya mencerminkan maksud awal, sehingga perbedaan tafsir ini terus memunculkan perdebatan dan menunjukkan bahwa tidak semua ajaran yang diyakini saat ini benar-benar berdiri di atas pemahaman yang utuh dan akurat terhadap sumber aslinya. Agar Anda dapat memahaminya dengan baik, berikut ini adalah pendapat dari Notebook LM. Halo semuanya, baptisan ya. Ini kan salah satu ritus yang paling kita kenal dalam kekristenan. Sering banget dianggap sebagai syarat mutlak untuk keselamatan. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah Alkitab benar-benar bilang begitu? Apakah ini perintah langsung dari Tuhan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng sebuah argumen yang cukup menantang pemahaman kita selama ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang sangat provokatif yang diajukan oleh sumber yang kita bahas ini. Apakah di Alkitab, dimanapun, ada ayat di mana Tuhan secara pribadi, secara langsung, memerintahkan semua manusia untuk dibaptis? Nah, itulah misteri yang akan coba kita ungkap. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, sumber ini nggak asal tebak. Ada sebuah metode yang dipakai. Idenya begini, setiap kali Tuhan menetapkan sebuah hukum yang berlaku untuk semua orang, hukum universal, di Alkitab selalu ada pola atau cetakan yang sama. Jadi, kalau baptisan memang sebuah hukum universal dari Tuhan, ya logikanya harus cocok dong sama pola ini. Masuk akal kan? Jadi, seperti apa sih pola ilahi yang dimaksud ini? Anggap saja ini alat investigasi kita, kaca pembesar kita. Mari kita lihat di bagian pertama ini, bagaimana sumber ini menggunakan pola tersebut untuk menguji perintah baptisan. Nah, ini dia intinya. Menurut sumber ini, polanya itu terdiri dari 3 langkah yang nggak bisa ditawar. Pertama, Tuhan sendiri yang berbicara, secara langsung, bukan lewat perantara. Kedua, firman-Nya itu dikutip persis, kata demi kata, nggak ada ringkasan, nggak ada parafrase. Dan yang paling penting, ketiga, firman itu dinyatakan secara gamblang sebagai hukum yang wajib ditaati. Katanya, pola ini sangat konsisten di seluruh Alkitab untuk hukum-hukum besar. Slide ini menjelaskannya dengan sangat baik. Coba kita lihat di kolom kiri. Perintah kayak sunat, sabat, atau soal kurban, semuanya pas banget sama pola tadi. Kita bisa buka Alkitab dan langsung menemukan ayat di mana Tuhan berfirman langsung. Tapi, gimana dengan baptisan? Nah, di kolom kanan, itulah tanda tanya besarnya. Disinilah investigasi kita benar-benar dimulai. Oke, investigasi kita mulai dari tokoh kunci, Yohanes Pembaptis. Dialah yang memulai gerakan baptisan massal ini kan? Pertanyaannya sederhana, ketika Yohanes membaptis orang banyak, apakah dia sedang mengikuti pola ilahi yang baru saja kita lihat? Apakah Tuhan berfirman langsung kepadanya untuk melakukan itu? Inilah ayat yang sering banget jadi pegangan untuk otoritas Yohanes. Kedengarannya meyakinkan banget kan? Datanglah firman Allah kepada Yohanes. Wah, kayaknya ini bukti yang kita cari. Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat bagaimana sumber ini menganalisisnya lebih dalam. Nah, disinilah analisis tekstualnya jadi sangat menarik. Sumber ini menyoroti 4 poin krusial. Pertama, ayat ini nggak pernah mengutip apa yang sebenarnya Tuhan katakan. Isinya apa? Nggak ada. Kedua, nggak ada perintah eksplisit, Yohanes, baptislah semua orang. Ketiga, frasa, datanglah firman Allah kepada, ternyata adalah formula standar di Alkitab untuk memperkenalkan seorang nabi, bukan untuk menetapkan hukum baru. Dan yang terakhir, ini adalah kata-kata Lukas yang sedang bercerita, bukan Tuhan yang sedang berfirman langsung. Beda banget kan? Sumber ini juga menyoroti pilihan kata yang dipakai. Di kitab Markus, baptisan Yohanes disebut sebagai seruan pertobatan. Ini lebih seperti ajakan moral yang berapi-api, sebuah undangan, bukan sebuah hukum ilahi yang wajib ditaati. Coba deh pikirkan bedanya. Seruan itu undangan, hukum itu perintah. Perbedaannya sangat besar. Jadi, kalau bukan perintah baru, dari mana Yohanes dapat ide ini? Nah, sumber ini memberikan konteks sejarah yang penting banget. Mikveh. Ini adalah praktik ritual mandi penyucian yang sudah ada sejak lama dalam tradisi Yahudi.
Jadi Yohanes itu tidak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan dia mengadaptasi sebuah tradisi yang sudah dikenal orang banyak untuk tujuannya, yaitu menyerukan pertobatan. Oke, jadi mungkin perintah itu nggak datang lewat Yohanes. Mari kita beralih ke figur yang paling sentral, Yesus dan para rasul. Apakah mereka yang akhirnya menetapkan baptisan sebagai hukum ilahi universal yang baru dan mengikat untuk semua orang? Dan tentu saja kita sampai pada amanat agung. Ini ayat yang paling kuat dan paling sering dikutip untuk mendukung baptisan sebagai perintah universal. Ini kan kata-kata Yesus sendiri. Wah, kasusnya selesai dong. Menurut sumber kita, jangan buru-buru menyimpulkan. Sekali lagi, sumber ini menerapkan pola tadi. Argumennya begini. Iya, itu memang kata-kata Yesus kepada para muridnya. Tapi, apakah ini memenuhi pola hukum universal? Teksnya tidak pernah bilang, Allah Bapa berfirman kepadaku dan menyuruhku memerintahkan ini. Jadi, menurut analisis ini lebih tepat dilihat sebagai perintah untuk gereja. Sebuah instruksi internal, bukan hukum dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dan ini jadi makin menarik kalau kita lihat prakteknya. Dalam kisah para rasul, nggak ada formula baptisan yang kaku. Dan ada satu kasus yang sangat signifikan di kisah para rasul pasal 10, di mana orang-orang justru menerima Roh Kudus sebelum mereka dibaptis. Ini kan seperti membalikan logika, kalau baptisan adalah tiket masuk untuk dapat Roh Kudus, kenapa di sini mereka bisa dapat Roh Kudus dulu? Setelah kita jalan-jalan melalui analisis teks tentang Yohanes, Yesus, dan para rasul, kita sekarang sampai pada kesimpulan yang ditarik oleh materi sumber ini. Jadi, bagaimana semua kepingan puzzle ini akhirnya disatukan? Jadi, ini dia poin-poin utamanya. Pertama, nggak ada kutipan langsung Tuhan berfirman, baptislah. Kedua, cara pengenalannya nggak cocok dengan pola hukum ilahi yang lain. Ketiga, akarnya ada dalam tradisi Yahudi yang sudah ada sebelumnya. Dan kesimpulannya, status baptisan menurut analisis ini adalah sebuah ritus simbolik yang sangat penting bagi komunitas gereja, tapi bukan syarat hukum dari Tuhan untuk keselamatan universal. Nah, ini tentu saja meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Kalau kita menerima argumen dari sumber ini, bahwa baptisan bukanlah persyaratan hukum ilahi untuk keselamatan, lalu apa dong peran, makna, dan tujuannya yang sesungguhnya dalam kehidupan iman kita? Itulah pemikiran akhir yang diajukan oleh analisis ini untuk kita renungkan bersama.